Halo semuanya, saya Nanda Yuniar, CPNS Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama pada bidang pembinaan dan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong. Video ini merupakan laporan pelaksanaan penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT yang saya laksanakan sebagai bagian dari rangkaian pelatihan dasar CPNS tahun 2026. Kompetensi yang diperoleh selama PKTBT dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok kompetensi utama, yaitu kompetensi pemanfaatan teknologi pembelajaran, kompetensi perencanaan dan pengelolaan program pendidikan, kompetensi pengelolaan data dan teknologi informasi, kompetensi administrasi dan tata kelola pendidikan, serta kompetensi manajemen kinerja ASN. Kompetensi pertama adalah kompetensi pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kompetensi ini diperoleh melalui keterlibatan dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Mulai dari identifikasi kebutuhan pelaksanaan, pemanfaatan teknologi pendukung asesmen, pendampingan pelaksanaan asesmen berbasis teknologi, hingga evaluasi pelaksanaan TKA, terkhususnya pada pelaksanaan TKA semi-online. Selain itu, dilakukan pula pemanfaatan platform hypermedia berbasis microsite Linktree sebagai media edukasi dan manajemen informasi bagi pelaksana TKA yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong. Kompetensi kedua adalah kompetensi perencanaan dan pengelolaan program pendidikan. Kami mengajak rekan-rekan untuk mengulas kembali terkait dengan NSPK. Kompetensi ini diperkuat melalui keterlibatan dalam penyusunan dan sinkronisasi rencana kerja, bidang pembinaan dan pendidikan dengan program dan kegiatan perangkat daerah. Selain itu, saya juga memperoleh pemahaman mengenai program wajib belajar 13 tahun pada kegiatan advokasi dan koordinasi wajar 13 tahun dan penanganan anak tidak sekolah sebagai bagian dari peningkatan layanan pendidikan. Kompetensi ketiga adalah kompetensi pengelolaan data dan teknologi informasi. Penguatan kompetensi dilakukan melalui berbagai pengelolaan dan sinkronisasi data pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung layanan bidang pendidikan. Selain itu, saya juga memanfaatkan website rapor pendidikan sebagai salah satu sumber data dalam mendukung analisis capaian indikator pendidikan dan pemenuhan standar pelayanan minimal bagi pendidikan. Numerasinya 54,51. Di mana capaian serta target dari SPM ini juga mengacu pada rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Kompetensi keempat adalah kompetensi administrasi dan tata kelola pendidikan. Kompetensi ini diperoleh melalui pemahaman mengenai tata naskah dinas, pengelolaan surat menyurat kedinasan, administrasi kegiatan, penyusunan dokumen, pertanggungjawaban, serta dokumentasi kegiatan. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Sri Kandi turut mendukung pelaksanaan administrasi secara digital, sistematis, dan terstruktur. Kompetensi kelima adalah kompetensi manajemen kinerja ASN. Kompetensi ini diperoleh melalui pembelajaran secara mandiri terkait perencanaan dan penilaian kinerja ASN pada website BKNpedia. Melalui berbagai kegiatan tersebut, saya memperoleh penguatan kompetensi yang mencakup aspek pemanfaatan teknologi pembelajaran, perencanaan program pendidikan, pengelolaan data dan teknologi informasi, administrasi dan tata kelola pendidikan, serta manajemen kinerja ASN. Kompetensi yang diperoleh menjadi bagian dari pengembangan kapasitas ASN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.